welcome back to Friday Fragrance. Yes, kali ini Taurus season. Akhirnya spesial banget. Tapi telat banget nih sebenarnya karena kemarin kita dua-duanya ada bisnis trip. Betul. Ya. Sibuk banget Sibuk nih. banget. Taurus ini. Jadi itu masuk ke dalam traits-nya Taurus. Ya. Emang Yes. sibuk. Oh, oke. Salah satunya ya, udah di-spill tuh. Oke. Oke, kalau mau tahu nih parfumnya apa aja yang cocok Yes. buat si Taurus. Keep on watching. Oke, diawali dari apa nih, Mbak? Kalau ngomongin Taurus itu berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 20 April Hmm. sampai 21 Mei. Oke. Gue tuh pas perbatasan banget. Betul. Jadi lo adalah si Taugem. Iya. Ya, kan, tapi Jadi lu pengen dari disebutnya dulu, Taurus. dari dulu tuh kalau baca majalah itu tuh kalau di majalah gadis itu gue masuknya Taurus. Tapi Oke. kalau di majalah mode Oke. itu tuh Gemini. Jadi nggak tahu gue dari dulu labil gitu. Gue tuh sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, ada yang tahu majalah mode apa? Kalau nggak tahu tanya mama kalian. Iya sih bener, jadi kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu lihat aja yang bagus yang mana ya nggak sih, Mbak, Bener. ramalannya. Cocoknya tuh yang mana gitu. Nah terus biasanya selain tanggal-tanggalan itu ternyata setelah aku baca-baca lagi dari setiap zodiak itu tuh terbagi ke 3 decan. Nah Oke. decan tuh mungkin kayak Bukan Decan parfum. bukan, tapi kayak part kebagi ke 10 setiap 10 hari. Nah itu tuh traitsnya tuh Itu Taurus berubah. aja apa setiap zodiak? Setiap zodiak Oke. ternyata ada gitu. Nah kalau Taurus apa aja? Nah, kalau Taurus itu di 10 hari pertama itu di Decan 1 gitu kan. Oke. Dan itu tuh yang paling Taurus totok Oke. gitu. Jadi emang keras kepalanya banget di situ. Anak gue tuh Jehan. 29 April berarti Iya kan? yang pertama kan. Bener. Terus udah gitu dia passionate banget gitu. Kalau udah suka sama sesuatu tuh bener-bener Bener. kayak into it. Ngulik banget Ngulik gitu banget. sampai bener-bener bisa. Dan yang gue tahu bener juga adalah Jahan tuh direct banget orangnya kan. Kayak iya, bener-bener iya. yang kayak ngapain sih kayak gitu? Ini sih itu tuh segala Iya, macam. iya, Bener iya. dia nggak apa ya, nggak basa-basi gitu Bener. kan orangnya. Nah itu tuh yang Decan pertama. Nah semakin bertambah si Decan-Decannya itu atau per 10 hari itu tuh semakin melunak tuh gitu. Nah kita kayaknya keras kepala sih, tapi kayaknya Tetap tidak ya. seperti itu gitu kan, tidak Oke. sekeras kepala itu gitu. Karena kita masuk ke part yang ketiga gitu loh, Ya, Mbak. masih fleksibel ya. Benar. Terus udah gitu Taurus April sama Taurus Mei itu beda juga Oke, ternyata. bedanya apa? Itu dia karena kebagi ketiga decan itu, jadi emang si Taurus April ini tuh rata-rata emang lebih totok gitu, Taurus totok gitu kan. Dan aku juga baru tahu, aku pikir Taurus itu tuh dipengaruhi sama Venus. Tapi ternyata Taurus April itu emang Venus banget. Tapi Taurus Mei itu ada yang mulai masuk ke kalau nggak salah Merkuri sama Saturnus gitu, dipengaruhi sama planet itulah intinya. Jadi kalau yang Taurus April tuh dia emang lebih feminin gitu kan, terus udah gitu bener-bener appetite buat luxury-nya tuh tinggi banget gitu. Terus udah gitu dia lebih cinta-cintaan gitu. Kalau udah cinta sama sesuatu tuh bener-bener bucin. Tapi aku juga ngerasa walaupun aku Taurus Mei aku tetap bucin. Kayak Ya, aku pakai barusan cincin. video call sebelum mulai. Terus loyal ya. Loyal, katanya ya. betul. Taurus tuh loyal. Kalau itu kayaknya Taurus Mei dan Taurus April sama Generous sih. ya. Betul. Kita tiap hari bagi-bagi duit, Bagi-bagi ya, duit. produk, Betul, gitu. bagi-bagi kasih sayang gitu kan. Dan Iya. tapi katanya kalau untuk spending biasanya tuh Taurus tuh terkenal sama suka belanja gitu kan. Itu katanya lebih banyak di Taurus April. Oh gitu. Taurus Mei itu senang belanja tapi dia juga senang banget nabung. Tapi itu kayaknya nggak berlaku buat Nggak aku. sih. Atau mungkin kita itu senang menabung untuk mendapatkan apa yang kita mau, benar nggak sih Mbak akhirnya? Oh iya Iya, kalau itu bener. Menabung demi wishlist Betul. gitu. Ya ya ya. Itu lebih ya, masuk ya. akal. Terus Iya. apa lagi yang Mbak Dan Hani juga tahu? mungkin itu karena kita cukup goal oriented nggak sih? Benar, Kayak iya, itu benar. persisten banget Benar, gitu. benar. Kalau kita tuh punya goal, Iya, ya nggak iya, sih? iya, betul. Padahal kalau misalnya ngobrol tuh kayak kelihatannya orangnya tuh santai banget gitu kan, kayak nggak ambisius Bener. gitu. Tapi padahal diem-diem tuh. Betul. Ambisius tuh kan kayak Leo gitu, ambisius Iya, gitu. atau kayak misalnya gue sama Nopai gitu ya, kalau orang lihat tuh kan kayaknya lebih lebih Ambisius, ambisius Nopai. Nopai gitu kan, tapi padahal tuh enggak gitu. Kebalikannya dia tuh justru santai banget. Oke. Jadi Iya sih, benar-benar. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat juga, Taurus tuh seneng banget sama sesuatu yang kayak santai-santai gitu. Ada laid back-nya. nanti parfumnya juga ada yang mencerminkan itu. Betul. Kemudian kayak suka banget sama sesuatu yang kayak misalnya bedsheet tuh yang senengnya yang
enak dipakainya Oh, gitu-gitu iya, apa ya luxurious disebut? kan? Iya, luxurious Senang ya, with the finer things in life gitu ya. Betul. Kayaknya udah banyak banget deh tentang Taurusnya Benar, ya, kayaknya banyak. dia sangat menjiwai. Mungkin harus ada satu sesi khusus untuk ngebahas Si ini deh, Taurus ini. personality zodiak ya. Betul. Oke, terus apalagi dari elemennya, earth element. Earth element. Jadi kita membumi. Membumi. Kita suka hal-hal yang mahal, tapi kita juga humble gitu ya. betul. Ngomongin diri sendiri apa sih? Ini kayak ini ya self bragging jadinya. gitu. Terus warna sesuai dengan birthstone-nya, yaitu emerald. Coba Emerald. dipamerkan dong. Ini emerald aku. Oh. Aku seneng banget nyari emerald sampai karena aku bucin juga. Dan ini ada birthstone aku dan suami aku di dalamnya. Ada emerald sama ada ruby di dalam si cincin kawinnya. Oke, gitu. baju juga udah sesuai. Baju juga udah hijau-hijau ya Oke. kan, membumi-membumi gitu. Terus tadi salah satu kenapa Taurus itu keras kepala juga karena simbolnya tuh apa? Tuh, udah pakai baju banteng. Stubborn, bener. Stubborn banget ya katanya. Tapi yang menarik, walaupun lambangnya tuh kan kayaknya banteng yang sangar gitu ya. Iya. Bird flower-nya itu adalah lily of the valley. Betul. Yang Dan itu wanginya soft ya. iya, wanginya tuh delicate banget. Terus sayang banget tadi dicari tapi harganya mahal sekali. Gimana sih katanya suka spending. Iya, tapi, sayang. Jadi nanti kita insert ya gambarnya tuh kayak melati tapi dia tuh kayak lonceng gitu. Iya, Jadi betul. lucu banget gitu. Nah, kalau di perfumery karena biasanya pakai bahasa Prancis, lily of the valley itu namanya tuh mugue. Mugue, ya. Jadi muguet gitu, tapi dibacanya tuh mugue gitu. Dan itu tuh simbol tenderness, love, faith, happiness gitu. Makanya banyak banget itu tuh jadi bunga bukenya orang-orang ini bridal bouquet gitu. Kalau nggak salah oke. Kate Middleton apa siapa, itu tuh buketnya tuh itu si Oke. lily of the valley. Oke, lanjut. Kita masuk jualan parfum sekarang. Oke, kita masuk ke parfum ininya dulu ya, yang benar-benar straight seperti Berflower. bunganya, si lily of the valley. Yep. Yang menurutku tuh sebenarnya nggak banyak loh Parfum. parfum yang ingredientsnya tuh Lily salah of the satunya raw Valley. materialsnya lily of the valley. Mungkin karena mahal juga kali ya. Mungkin karena mahal atau karena juga jarang gitu ya, jadi jarang. Nah, yang paling ikonik itu adalah dari Dior. Iya, Ini Lucky. yang Dior yang Maison. Ini yang eksklusif Eksklusif, line-nya. yes. Ini tuh Lucky. Jadi Dior itu memang simbolik banget, terasosiasi banget dengan Lily of the Valley. Oke. Karena dulu tuh si Christian Diornya ini tuh percaya Lily of the Valley tuh bawa keberuntungan gitu loh buat dia gitu. Makanya kalau merhatiin kayak baju-baju atau dekornya Dior tuh selalu ada Lily of the Valley-nya. Dan setiap bulan Mei dia tuh akan bagiin buket bunga Lily of the Lucu Valley banget. buat timnya gitu. Jadi menarik. emang sesuatu yang spesial banget buat si Dior, dan wanginya bener-bener Lily of the Valley. Oh ya, kalau ngomongin Lily of the Valley, wanginya tuh sebenarnya agak kayak jasmine. Iya, Ya nggak sih? betul. Agak kayak jasmine tapi sedikit lebih green ya. Lebih green, terus ada agak-agak lemonnya, Iya. ada spicy-nya juga sedikit gitu. It smells fresh, kayak spring gitu. Mungkin juga cocok ya sama bulan Mei kalau di negara musim. Betul, 4 bener musim sih. gitu kan. Bener banget. Spring, Mei itu lagi bulan spring gitu. Ya delicate gitu lah Iya, iya, wanginya. iya, Jadi ini yang ikonik tuh si Lucky ini. Oke. Kalau dari gue sih yang Lily of the Valley tuh ini. Ini dari Le Parfum de Rosine. Dan ini tuh emang wanginya juga agak setipe gitu sama Lucky. Cuman ini lebih ada touch of rose-nya gitu kali ya, Mbak. Ya, Gitu. ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal Taurus juga salah satunya kan loyal ya, sama seperti aku yang udah 6 tahun di sini ya kan ya. Terus jadi akhirnya sering banget repurchase parfum-parfum yang wanginya sama dan emang aku suka banget. Iya, iya, Salah iya. satunya adalah ini gitu. Dan sebelum tahu bird flowers dari Taurus itu adalah Lily of the Valley, aku udah suka banget sama ini, terus kayak pas banget gitu ternyata gitu. Jadi ya wanginya setipe sih sama Lucky, cuman ini lebih agak manis ya kalau ini dibandingin Lucky sebenarnya. Gitu. Lebih ada asam-asamnya dikit ya. Betul. Tapi ada sedikit green-greennya juga gitu. Kalau yang Lily of the Valley, aku ada beberapa lagi. Ini salah satunya dari Byredo Tapi yang ini enak juga sih. Inflorescence. Ini juga mungkin ini lebih banyak woody-nya juga. Tapi ini tuh kurang lebih sama sih sama si Lucky itu, karena memang si Lily of the Valley-nya yang lebih jadi main star-nya ya. Iya, iya. Tapi ini ada Menurut gue nuansa. setelah disemprot lebih mirip sama ini wanginya. Oke, ada coba. Iya nggak sih?
Iya. Ada asam-asamnya gitu. Tapi enak sih. Dan ini kemarin aku pas lagi di airport Singapura juga akhirnya baru nyium banyak banget Byredo kan. Dan baru nyium ini ternyata enak. Lu bawa. Oke, terus ini juga satu lagi nih dari Frasa yang Verano Porteno. Ya, ini enak juga. Tapi Frasa semuanya enak-enak Ini tuh sih. kayak bouquet of flower. Ini mungkin sebenarnya nggak murni Lily of the Valley ya, ada campuran jasmine Iya, dan ada lain-lainnya jasmine-nya. gitu. Lebih kayak bunga-bunga untuk ini nikahan, ya Nikahan, nggak sih? benar. Bridal. Tapi ini bridal yang kayaknya di lake kali gitu. Nggak apa-apa kalau buat di ini juga, di Ancol juga boleh. Bisa, boleh bener. Nextnya adalah aku nggak tahu ternyata Taurus itu identik dengan wangi-wangi green. Mudah-mudahan sih sama ya sama teman-teman Taurus yang lain ya gitu. Selain woody, ternyata green juga salah satu fragrance yang diasosiasikan dengan zodiak Taurus gitu. Mungkin karena earth element Iya ya, sih, earth bisa itu kan jadi. ya ada yang memang earth yang wet, yang soil, tanah gitu-gitu. Ada juga yang apa namanya? Dedaunan. Betul. Iya betul. Dan kalau ngomongin soal green fragrance, kayaknya lumayan banyak koleksinya gitu. Salah satunya yang menurut aku adalah wangi daun banget adalah dari Sisley. Ini yang Dubert, yang Le Rêve. Ya mudah-mudahan bener ya. Tapi yang Dubert ini dia benar-benar the epitome of daun. Oh. Kayak daun aja di Bener-bener daun aja mbak. disaring gitu ya. Diperes, disaring. Bener. Kalau ini dia satu lagi yang Dalma, dia satu series juga sih. Dan ini tuh kalau ini agak sedikit ada apa ya, kayak sedikit citrus sama sedikit flowery-nya. Kalau ini tuh bener-bener hijau totok aja sih. Apa sih berarti vetiver atau apa? Aku lupa deh ini ada apanya ya. Tapi kalau nggak salah daun. Kayak berasa pahitnya gitu. Iya ada, kalau nggak salah ada vetivernya. Kalau nggak salah ya. Ini. Gitu. Kalau ini ada sedikit floral juga sih. Tapi ini bener-bener dua ini tuh menurut aku parfum yang super hijau gitu, super green banget gitu. Terus kalau berikutnya yang green lagi adalah ini. Ini juga salah satu favorit banget. Bond Perfumer yang 104. Ini gue yang 100 berapa ya? 600. Nah itu vetiver ya. Vetiver juga enak sih yang itu. Gitu. Ini tuh wanginya ada bitter orange dan emang wangi greennya tuh dari si galbanum gitu. Terus emang ini tuh kalau dicium tuh agak sedikit marine watery. Iya. Gitu-gitunya sih gitu dan agak sedikit powdery sedikit aja. Tapi ini tahan lama parah sih menurut aku. Ini tuh bener-bener kalau lagi ex beauty dari pagi sampai malam masih nempel banget ini di kulit ataupun di baju. Cocok ya buat yang sibuk seharian lupa touch up, retouch. Itu dari Mbak Ani ada Yang nggak ini sih yang unisex ya? Iya unisex sih menurut aku. Enak sih. Yang green ya, kalau kita ngomongin green itu kan asosiasinya itu tadi apa? Biasanya vetiver ya, kalau suka yang green pahit kayak jus apa gitu, daun-daunan. Ini ada vetiver and golden vanilla dari Jo Malone. Cuman ini tuh vetiver yang bukan green banget sih. Oke, ada manisnya. Iya, karena kan ada vanilanya kan, tapi jadinya tuh enak banget. Apalagi buat gue yang nggak suka vanilla gitu loh sebenarnya. Jadi memang kayak harus di mix dengan sesuatu yang pahit banget untuk si vanilla itu bisa diterima gitu. Nah kan katanya si Taurus ini juga laid back gitu kan. Sebenarnya parfum-parfum yang banyak di maksudnya penampakannya tuh laid back gitu. Jadi parfum-parfum yang suka direkomendasiin itu kan sebenarnya yang kayak vanilla gitu loh gitu. Sementara itu kayaknya bukan yang kita suka ya sebagai Taurus gitu. Tapi mungkin karena Taurus tuh katanya suka nggak mau berbagi makanan. Jadi mereka punya kecintaan terhadap makanan yang luar biasa. Jadi mungkin diasosiasiinnya ke vanilla jadinya. Gitu. Mungkin lo sudah membuktikan kita beberapa hari bareng. Kita sharing kok. Kita sharing makanan. Iya, tapi ya maksudnya tapi kan suka banget makan. Suka banget gitu. makan, betul. Tapi kita nggak pelit sama makanan. Karena kemarin berlimpah ruah juga makanannya. Oke, ini ada vetiver and golden vanilla dari Jo Malone yang menurut gue enak dan cozy banget gitu. Terus kalau ngomongin green dari lokal, of course ada si Home Garden dari Alchemist ya. Kayaknya ini mungkin salah satu bestsellernya mereka juga ya. Karena wanginya tuh fresh banget. Notes-nya tuh ada apa aja nih, kayak tangannya udah. Ya, yang wanginya tuh salah satunya tuh ada vetiver juga, cuman udah banyak campurannya juga sih. Jadi sebenarnya nggak yang bitter banget gitu. Tapi ini jadi cenderung fresh gitu ya Mbak? Iya, fresh dan cocok banget buat
udara yang sangat panas ini. Betul, jadi kalau misalnya mau ke pantai gitu atau misalnya mau piknik kan suka grounding tuh ya kan, harus suka menyatu dengan alam. Nah ini kayaknya bisa cocok sih. Cocok. Gitu. Terus ini ada juga dari Bon Parfumer yang 601, lupa deh pernah masuk sini nggak ya? Aries ya. Oke, ini juga salah satunya ada vetiver, cuman karena ada ya bergamotnya juga, jadi lebih blooming gitu loh pas di spray itu lebih enak lah, citrusy gitu. Tapi mungkin ini cocok buat Taurus April yang lebih deket ke Aries gitu kan. Iya. Buat yang lahirnya 10 hari pertama bisa itu. Terus juga kalau ngomongin green ya, salah satu yang terbaru juga dari Hint itu ada Sea Dragon. Jadi wanginya tuh kayak bambu gitu. Iya nggak sih? Terus agak ada pedes-pedesnya sedikit. Cobain deh, cocok banget buat the Year of the Dragon juga. Enak ya ternyata ini. Taurus yang naga tuh, nah cocok banget nih kayaknya wanginya ini. Kinopai kan pengen bilangnya naga. Tapi ini bukan Taurus. Ya pengen naga, nggak tahu tahunnya berapa. Oke, kalau yang green ya of course ini ya udah yang paling ikonik nggak sih dari Diptyque itu Philosykos. Kayak pernah dibahas juga di sebelum-sebelumnya, tapi ini kayaknya tuh green perfume yang terfavorit. Benar, itu enak buat gue. Gue juga ada suka gue bawa, tapi kayaknya yang lebih kecil. Iya, dan lo suka fig kan? Yes, betul. Tuh, terus satu lagi nih, karena tadi kan ngomongin Taurus tuh suka yang laid back, terus juga suka sama nature juga. Ini ada satu dari Guerlain yang Aqua Allegoria yang coconut fizz. Ini enak Ini enak banget. Soalnya pengen ke baju. Iya, biasanya. Nah, cocok banget. Nah, dia tuh kan senang banget ke pantai kan, leleh di pantai yang nggak ada sinyal. Betul. Sorry. Terus ini cocok banget lah. Kadang-kadang tuh wangi-wangi coconut suka agak creamy, yang campur tuberose gitu kan. Tapi kalau ini tuh kayak pure freshnya aja deh. Tapi rata-rata si koleksi yang Aqua Allegoria itu emang seger semua ya, Mbak? Bener, emang light ya. Emang light dan seger, tapi uniknya dia tahan lama sih menurut gue. Cukup tahan di gue ya, di kulit gue. Tuh, terus kalau ngomongin green, kayaknya aku ada juga perpaduan antara rose green sama woody sebenarnya. Nah ini tuh si favorit adalah Chanel yang Paris gitu ya. Dan ini tuh aku tuh jarang banget sebenarnya suka wangi mawar. Kalau Mbak Ani suka banget mawar kan, gitu. Soalnya kadang-kadang mawar tuh buat aku tuh intens banget gitu. Nah ini wanginya itu very light, terus mawarnya ada yang agak green gitu, sama ada hint of woody-nya gitu. Jadi ini enak banget. Tapi emang si koleksi yang Lezo ini tuh dia rata-rata kurang tahan lama sih gitu, karena memang ya Lezo gitu emang bener-bener yang buat light gitu. Tapi ada satu koleksi yang Lezo ini yang tahan lama di aku, yang ini justru ini si Paris Deauville ini tuh bener-bener bisa tahan dari pagi sampai malam di kulit gue, nggak tahu kenapa gitu. Tapi emang ini tuh sebenarnya citrus, agak sedikit green juga sih citrusinya gitu, dan agak floral gitu. Sepi banget. Ini sempat hilang, bukan hilang sih, diambil sama sama custom. Kenapa? Karena 125 mili, yang gue bawa tuh 125 mili. Akhirnya karena agak trauma, jadi aku beli lagi yang kecil. Ngomong-ngomong, koleksi parfumnya ada berapa? Nggak sebanyak lo lah, nggak sebanyak lo, beneran. Masih cimit-cimit lah kalau gue, gitu. Sebenarnya fig juga masuknya, ada yang creamy, ada yang green sih kalau fig. Gitu. Ya kalau ini tuh fig tapi green banget. Green tapi gitu. Ada creamy-nya juga sih. Iya. Nah kalau ini dia, kalau kita masuk sekarang ke fig kali ya. Nah si fig ini tuh, ini body spray sih ini dari Karma Karmet, ini brand Thailand. Aku yakin banget banyak teman-teman yang suka just tip atau misalnya lagi sering pergi ke Bangkok pasti tahu banget brand ini. Tapi ini nggak tahan lama sih sebenarnya. Cuman gue senang banget pakai ini kalau misalnya habis mandi gitu di rumah aja gitu, ya udah. Namanya kan juga body spray. Betul gitu. Dan sayangnya kenapa mereka nggak bikin parfumnya, padahal menurut gue ini enak banget sih gitu. Lebih creamy tapi kan dia lebih creamy wanginya gitu si fig itu. Nah sama koleksi fig aku itu ada yang ini, dia Miller Harris Hydra Fig. Nah tapi yang uniknya adalah dia openingnya itu fig, tapi menurut aku dry downnya dia lebih ke marine notes, jadi lebih agak sedikit maskulin sih. Ini kayak wangi minyak kelapa gitu ya? Minyak kelapa? Iya nggak sih? Masa sih? Dikit.
guys, minyak kelapa katanya guys. Enak kok in the right dose. Gitu. Kalau ini lebih maskulin sedikit karena lebih apa ya, marinnya menurut aku marin notes-nya lebih maskulin lah gitu kalau Miller Harris. Oke, berarti last notes adalah yang woody ya. Ini kategori terakhir ya, woody dan juga earthy ya, Oke. earthy element gitu. Kalau dari aku ada dua, satu dari Earth yang Force Dump ini. Ini wanginya tuh earthy banget, walaupun ada rose-nya, tapi bukan yang rose kental banget sih. Oke. Dan menurut aku wanginya tuh ini nyaman banget. Woody yang makin lama tuh makin enak gitu. Dan ini juga salah satu parfum yang lumayan tahan lama sih di Iya. aku. Tapi ini juga emang nggak woody totok gitu ya Mbak? Nggak, Emang nggak, karena nggak. ada rose-nya gitu. Iya, Ya kan, iya. jadi lebih woody-nya tuh cukup feminin, terus udah gitu alluring gitu kan, wanginya tuh bener-bener menarik lah gitu. Dan tahan lama sih ini. Iya benar, tahan lama dan kayak cocok aja buat si Taurus yang ya udah pembawaannya tuh biasanya tuh kalem. Betul. Enggak sih, tapi lo pecicilan. Gue pecicilan, kenapa ya? Kalau gue kalem gitu, jadi cocok. Terus satu lagi terakhir ini karena baru banget beli, jadi beli Tapi ini di best, enak sih. ya kan, birthday month ini Mer 55 dari Le Labo. Yang Shanghai. Ya, yang Shanghai eksklusif. Jadi Le Labo kan hampir di setiap negara atau kota gitu kan ada yang emang eksklusif ya. Dan wanginya tuh Mer itu kan identik juga dengan obat-obatan Chinese gitu loh. Dulunya tuh sering dipakai buat obat-obatan gitu. Jadi ya memang make sense banget kenapa yang diangkat tuh di sana tuh Mer-nya. Nah, sebenarnya jadi wanginya tuh agak aromatik, terus juga sedikit ada incense-nya gitu. Biasanya gue nggak terlalu suka sama wangi-wangi Mer, cuma karena ini tuh ada tuberose-nya juga. Iya, ada jasmine-nya juga. Ada deh kalau nggak jasmine-nya salah. juga dan ya in a way agak-agak mirip si Lily of the Valley juga. Jadi menurut aku itu kombinasi yang enak banget Tapi sih. ini juara sih. Jadi Bukan? awalnya tuh pas kita kan ke tokonya bareng tuh. Walaupun dia misah terus beli janjian kado buat aku atau bukan gitu. Terus jadi pas kita ke toko itu lagi windy banget, lagi bener-bener dingin, anginnya kemana-mana, dipakai di tangan kayak wah ini parah sih. Ini semilir-semilirnya luar biasa banget dan emang kayak cocok dengan aroma lain yang ada di Shanghai. Iya, kan, gitu. benar. Jadi enak banget dipakainya, terus apalagi kalau kena ketiup angin bener-bener aduh nggak bisa dijelasin deh gimana Ini ya. tuh terus wanginya tuh kayak sebenarnya lumayan deep kan ya, Bener, intense, bener. tapi nggak yang overpowering Bener. gitu, nggak akan bikin ganggu orang-orang di Bener. sekeliling kita. Bener, Dan setuju. katanya orang-orang di sana itu memang nggak suka pakai parfum yang Strong. wanginya tuh bisa dari berapa meter kita udah kecium kayak wangi orang Arab gitu. Bener. Beda banget gitu. Mereka justru maunya yang subtle. Soalnya tuh kejadian banget. Jadi jadi kita kan pergi rame-rame tuh kemarin pas di Shanghai. Ada beberapa KOL masuk lift, terus di dalamnya udah ada penduduk lokal. Pas mereka masuk, mereka tutup hidung. Sumpah. Serius? Karena si anak-anak itu tuh pada pakai parfum kan. Iya, gitu. iya. Mereka tutup hidung gitu. Jadi kayaknya sama kayak Jepang sama Korea deh Mbak. Iya, Sukanya iya, tuh iya. wangi-wangi yang subtle, yang emang nggak terlalu strong gitu. Dan Iya. kalau dibaca-baca di China itu emang budaya pakai parfum itu tidak sebesar di Asia lainnya gitu. Baru ini baru aja naik, ya kayaknya iya, growing. Jadi di gitu. sana tuh no SPL club. Nggak ada tuh. Beda banget sama di sini ya. Oke, kalau dari aku yang woody itu ada ini Amiris. Ini tuh dia sebenarnya agak floral. Dia ada amirisnya tuh sebenarnya aku masih belum tahu amiris sendiri tuh dia ingredients. Tapi aku nggak tahu itu tuh belum tahu lah apa. Kayaknya sih sama kayak agak resin gitu sih mungkin Oke, ya. Tapi oke. nanti I'll let you know kalau emang ada informasi lebih lanjut. Dan ini tuh wanginya floral, ada bergamotnya juga. Dan ini tuh woody juga gitu kalau udah lama dipakai. Dan ini super tahan lama. Ini tuh kayak udah botol gua ketiga. Gitu. Jadi ini salah satu favorit banget. Mencerminkan loyalitas aku, loyalitas Taurus. Kemudian selain itu ada ini tuh Dior Gris. Nih ya kalau nggak percaya, ini ya doang. Luarnya Keluar casingnya aja casingnya doang ya kan. Nah itu dalamnya si Gris Dior. Gris Dior dia wanginya tuh rose dan juga woody. Tapi aku lupa woodnya apa. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah cium diptyque yang Capital, wanginya tuh serupa. Bener-bener menurut aku sih cukup mirip sih gitu sama si Gris Dior ini.
Lalu another woody lainnya adalah ini juga sebenarnya masuknya agak woody, manis tapi agak woody. Ini yang Fantasia Veneta Bulgari gitu. Terus tapi ini ada sedikit rose-nya, ada sedikit agak berat, dan aku juga kaget karena aku biasanya nggak suka wangi yang manis mbak gitu. Tapi ini tuh salah satu pengecualian sih si Fantasia Veneta gitu. Kemudian ini tuh satu-satunya botol parfum yang ini ya, wow gitu. Yang lain kan semua mencolok, simple gitu. Iya benar, ini mungkin menunjukkan keluxuriannya Taurus atau kecentilannya, kecentilannya sebenarnya. Itu lalu kalau ngomongin soal laid back gitu ya, Taurus suka laid back, aku juga seneng banget sama parfum-parfum yang clean wanginya gitu. Clean terus agak maren-maren gitu, dan ini tuh kelihatan banget dari ini si Serge Lutang sih ya. Serge Lutang yang low. Ini itu udah banget. habis 3 botol. Ada di situ tapi malas ngambilnya. Ada 3 botol ini juga. Terus ini nothingnya unusual yang nothing. Ini juga udah 3 botol. Ini enak banget buat jadi base dan wangi. 3 botol, itu kan baru gitu. Maksudnya lumayan baru nggak sih? Soalnya ini enak banget buat brand. dijadiin base. Jadi bener-bener kayak akhirnya pas orang nyium, kayak misalnya kemarin Erin nanya pakai parfum apa, pakai Chanel yang pari-pari gitu kan. Kok wanginya body gue beda ya karena gue layer pakai ini gitu. Jadi kayak itu enak banget buat di layer sama other fragrance menurut aku. Dan karena harganya affordable jadi benar. Terus satu lagi yang agak woody juga ini sih. Dia tuh gimana sih? Sheep, tapi dia cukup woody, dan ini tuh menurut aku wanginya mengingatkan aku sama almarhum kakek gitu. Jadi bener-bener comforting banget dong. Iya, comforting. Terus wanginya tuh mossy gitu. Jadi ya menyenangkan lah wangi ini. Kalau ngomongin Chanel juga harusnya tuh Chanel 19 tuh green banget. Itu green banget. Lupa itu bawa. juga enak. Iya, itu enak banget. Gitu. Itu juga chic. Sama salah satu yang kalau ngomongin loyalitas sih ini udah botol ketiga juga Eau de Sang gitu. Walaupun nih ya ini ada bergamotnya juga sih setahu aku gitu, atau ada sitrusnya juga lah, which is masuk juga ke Taurus-Taurusan gitu. Oke, sebenarnya tuh parfumnya tuh tadi kita bawa lebih banyak lagi ya. Bener, tapi sama dimarahin. Produser kurang-kurangin gitu karena masalah durasi. Dan sebenarnya aku sama Rinda tuh kan pecinta parfum ya. Betul. Jadi kita berdua tuh sebenarnya benar-benar bisa appreciate segala macam wangi-wangian gak sih? Jadi kayak yang kita banget tuh sebenarnya mungkin nggak ada gitu, karena ya itu dari yang fruity kita ada yang suka, yang floral ada yang suka, yang woody tuh semuanya tuh biasanya selalu ada lah, dan dari semua brand juga pasti ada yang kita suka gitu. Tapi semoga cukup menggambarkan dan memberi ide buat teman-teman nyobain parfum baru atau cari kado. Buat kita juga mungkin bisa lihat ya dari yang udah mau habis apa itu bisa dijadiin kado. Paling kalau misalkan ada yang ternyata pakai juga bisa ceritain nih, komen-komen di bawah. Terus kalau misalkan aku Taurus tapi kayaknya aku wanginya nggak kayak gitu, oke itu balik lagi ke preferensi masing-masing, bener nggak sih mbak? Sama biasanya sama lingkungan, sama habit-habit kalian gitu, pasti akan ada perbedaan-perbedaan lah gitu. Cuman kalau misalnya pengen lebih adventurous dan pengen lebih tahu lagi kira-kira aku sebagai Taurus cocok nggak sih dengan wangi-wangian ini, please try, karena udah mulai banyak banget toko-tokonya di sini, bener nggak sih? Dan sebentar lagi ada Jakarta X Beauty. Ada satu hall yang isinya parfum semua, itu kalian harus seharian sih di sini. Cobain semuanya, jangan lupa ke Personal Chemistry. Kita mau launching 2 parfum baru. Untuk kepikiran tuh buat Adlibs. Jadi make sure untuk datang ke Jakarta X Beauty yang akan berlangsung tanggal 6 sampai 9 Juni nanti. Sampai ketemu di sana. Thank you for watching. Oke, see you next time. Bye.